Berdirinya kandang ini dari tahun 1968 dari zamannya kakek kita. Nah, untuk pengolahan limbah biasanya kita bikin jadi biogas. Limbahnya itu kita olah lagi jadi pupuk kering sama pupuk cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan hari ini saya sudah berada di Al Amin Farm. Perkenalkan, nama saya Fadil. Mas Fadil dari Al Amin Farm. Ini Al Amin Farm nampaknya udah berapa lama di sini tuh, Mas? Kalau dibilang berapa lamanya, kita juga dari turun temurun ya, Mas, kandang di sini. Kita tuh Al Amin terbentuk dari tahun 2022. 2022, berarti kurang lebih sekitar 4 tahunan ya, Mas ya. 4 tahunan. Dan cuman berdirinya kandang ini dari tahun 1968 dari zamannya kakek kita. itu udah lama ya, Mas ya? Ya, sudah cukup lumayan lama. Sudah cukup lumayan. Pantesan ini karena kan ini posisinya ada di tengah-tengah pemukiman warga ya, Mas ya. Nah, untuk di pemukiman warga tentunya untuk kayak limbah-limbahnya itu harus benar-benar dikontrol kali ya, Mas ya. Betul. Nah, limbah-limbah, alhamdulillah kita juga ada untuk pengolahan limbahnya. Itu biasanya pengolahannya bagaimana, Mas? Nah, untuk pengolahan limbah biasanya kita bikin jadi biogas. Nah, nanti bisa kita lihat biogas kita yang ada di sini. Oke, mungkin nanti untuk biogas nanti bisa kita spill di video berikutnya ya, Mas ya. Untuk biogas, jadi kalau untuk biogas itu dia terhubung berapa rumah, Mas? Untuk saat ini alhamdulillah yang sudah merasakan biogas dari tempat kita itu ada kurang lebih 25 sampai 30 rumah. 25 sampai 30 rumah? Iya. Dan itu berbayar atau enggak? Alhamdulillah kita gratiskan karena program biogas kebetulan kan dari pemerintah. Nah, dari pemerintah ya kita distribusikan buat warga sekitar. Jadi kita kasih gratis, free. Oh, berarti ini bisa kembali lagi ke warga ya, Mas ya? Iya. Ada manfaatnya lagi buat warga. Betul, ya, Mas. Jadi ya? Warga tidak hanya merasakan baunya atau apa, dia juga bisa merasakan manfaatnya dari limbah sapi tersebut. Tapi kalau untuk warga tuh gimana sih, Mas? Komentarnya mengenai ada kandang sapi di tengah-tengah mereka gitu, Mas? Ya, untuk warga sekitar sih alhamdulillah komentarnya positif lah. Karena kan memang kandang sapi ini juga berdirinya terlebih dahulu ketimbang warga-warga. Selain warga juga kita di belakang kita ini ada salah satu tempat ibadah yaitu gereja, dan alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah ya, Mas ya. Jadi untuk baunya pun nggak sampai keluar kandang ya, Mas ya. Karena pengolahan limbahnya itu dimanfaatkan lagi, diolah benar-benar jadi biogas yang bermanfaat untuk kurang lebih tadi 30 rumah ya, Mas ya. Iya, kurang lebih 30 rumah. 30 rumah, dan itu diberikan secara gratis. Secara gratis. Mantap sekali ini. Jadi usahanya bukan hanya untuk diri sendiri, Mas, tapi untuk lingkungan sekitar ya, Mas. Betul. Ya. Jadi selain biogas, setelah after dia terolah menjadi gas, dia itu kan keluar lagi limbahnya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kering dan pupuk cair. Bisa, jadi nggak hanya untuk gas ya? Betul, nggak hanya untuk gas. Jadi setelah dia masuk ke proses gas, nanti dia terpisah antara gas sama limbah pupuknya. Nah, itu dari limbahnya itu kita olah lagi jadi pupuk kering sama pupuk cair. Itu biasanya dialihkan kemana lagi tuh, Mas? Untuk saat ini juga untuk limbah keringnya itu seperti pupuk keringnya itu alhamdulillahnya kita kasihkan biasanya PPSU. Oh iya. Sekitar yang ambil kayak PPSU dari Kelurahan Cawang, Tebet, Cirogo, Pengadegan, itu silahkan diambil gratis. Secara gratis ya, Mas ya? Secara gratis. Itu pasti PPSU digunakan untuk perawatan taman ya, Mas ya? Biasanya PPSU digunakan buat perawatan taman-taman yang ada di sepanjang jalan. Gitu. Oh, berarti bisa dimanfaatkan oleh banyak orang ya, Mas ya, manfaatnya. Dan oke, Mas, kalau untuk Al Amin Farm ini sebelumnya kan dari tadi tahun berapa, Mas? Dari kalau Al Aminnya 2022. 2022, tapi berdirinya di tahun berapa? Dari tahun 1968. 1968, dan itu
bergeraknya di sapi potong kah atau sapi perah aja kah? Awalnya dulu itu sapi perah. Tuh. Berarti dulunya difokus di sapi perah ya Mas. Tuh. Tapi lambat tahun ke sini menyediakan sapi kurban ya Mas ya. Berhubung permintaan untuk pengkurban itu juga lumayan cukup banyak, jadi kita bermain di sapi potong juga. Sapi potong juga, jadi pengadaan Idul Adha ya Mas ya. Pengadaan Idul Adha. Dan kapasitas kandang di saat ini Mas, itu sampai berapa ekor? Untuk kapasitas saat ini kurang lebih 46 ekor. 46 ekor, Ya. yang itu didominasikan oleh sapi-sapi kurban malah sekarang ya Mas ya. Sekarang didominasikan untuk lebih banyak sapi-sapi kurban. Lebih banyak sapi-sapi kurban. Nah, kalau untuk sapi-sapi kurbannya, infonya ini ada sapi-sapi terpilih untuk apa namanya pesanan Presiden Mas ya. Tahun kemarin kita masih kebagian untuk banpres 2 ekor sapi-sapi besar. Berarti kalau seandainya bisa untuk banpres saja ngambil ke sini berarti kan terbukti ya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Kemarin itu kita 2 ekor itu kita kirim, satu buat kantor NU, satu lagi buat kantor Muhammadiyah. Oh berarti dialihkan ke ini ya? Betul, dialihkannya untuk ke kantor NU sama ke kantor Muhammadiyah. Gitu bro. Berarti kan kalau seandainya untuk banpres itu kan seleksinya kan lumayan ya Mas ya. Betul. Betul. Tapi bisa lolos seleksi berarti kan terbukti di Al-Amin ini kesehatannya dari maksudnya kesehatan sapinya secara keseluruhan tuh aman Mas. Alhamdulillah. Jadi selalu bisa jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang ingin coba kurban atau teman-teman yang baru banget mulai berkurban gitu ya Mas ya. Selain sapi-sapi untuk kelas-kelas yang istimewa, kita juga menyediakan sebenarnya untuk yang kelas-kelas ekonomis juga kita menyediakan. Oh iya. Nggak terfokus untuk sapi-sapi yang bobot-bobot besar aja. Bobot-bobot kecil, bobot-bobot kelas DKM juga kami menyediakan. Oh, kelas DKM juga menyediakan kayak bobot dari 300 mungkin ya Mas ya. Ya, bobot kurang lebih dari 300 kilo. Berarti nggak hanya sapi-sapi besar aja, di sini juga menyediakan sapi-sapi ekonomisan, sebutannya ekonomisan lah. Kelas-kelas DKM. Ekonomis sampai sapi paling besar di sini sapi bobot pernah sampai bobot berapa Mas? Kalau untuk yang pernah ada itu 1,1, tapi untuk tahun ini kita belum ada yang tembus di 1 ton. Masih di kisaran 900 lah. Masih di 900 dan itu ada di sapi limosin yang di sebelah Masnya ya. Mungkin nanti di video berikutnya nanti kita bahas mengenai sapinya ya Mas ya. Karena sapinya nih lumayan cukup bagus juga nih sapinya nih. Alhamdulillah. Jadi biar teman-teman tahu Mas kualitas sapi di Al-Amin itu seperti apa sih Mas? Maksudnya sampai banpres aja sapinya dari sini gitu loh Mas. Alhamdulillah. Jadi dipercayakan biar teman-teman tahu gitu. Untuk menyediakan hewan kurban bantuan dari Presiden. Nah, lalu untuk perawatannya itu bagaimana Mas? Kita perawatan ya seperti biasa aja. Untuk pola makan, pola mandi itu sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Untuk pola makan pun sama, pagi kita kasih comboran, setelah comboran kita kasih hijauan, sore pun sama seperti itu, dikasih comboran dahulu, baru kita kasih hijauan. Berarti comborannya 2 kali, terus hijauannya juga tetap 2 kali. Betul. Ya, tetap ada ya. Dan untuk mandinya kan tiap hari, berarti kesehatannya juga ya, kita aman ya. Kebersihan sama kesehatan sapi. Jadi sapinya tuh biar dipastikan selalu bersih pagi sore ya Mas ya. Nah, kalau jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk di Al-Amin ini menyediakan sapi-sapi kurban mulai dari sapi ekonomis hingga sapi premium ya Mas ya, sampai 1,1 ton ya. Nah, lalu untuk kesehatannya itu bagaimana Mas? Kalau untuk kesehatan kita kan juga di sini ada dokter ya. Biasanya itu 2 bulan sampai 3 bulan sekali itu dia ke sini datang untuk cek kesehatan. Kalau misalkan ada yang kurang sakit, kita kasih pengobatan. Dan 2 bulan sampai 3 bulan sekali itu kita biasanya melakukan penyuntikan vitamin buat menambah daya tahan tubuh sama nafsu makan. Oh, berarti tetap dikontrol sama dokter hewan Mas ya. Jadi per 2 bulan datang cek kesehatan.
Sapi-sapi yang kira-kira kurang sehat diberikan vitamin lagi atau keseluruhan dikasih vitamin, Mas? Kalau untuk rutinan keseluruhan. Keseluruhan ya. Berarti vitamin semua ya, Mas ya? Nggak hanya sapi-sapi yang kurang sehat aja, Mas ya? Betul. Kalau untuk vitamin, daya tahan tubuh dan nafsu makan itu keseluruhan kita kasih. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir nih untuk yang ingin kurban bisa datang ke Al-Amin Farm dan Breeding. Itu alamatnya di daerah mana, Mas? Kita alamatnya itu adanya di Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Tinggal cek aja di Google Map Al-Amin Farm and Breeding. Al-Amin Farm and Breeding ada di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Nanti mungkin untuk kontak personnya atau mapnya bisa saya taruh di deskripsi video, Mas ya. Jadi mudah-mudahan aja ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mulai kurban ya, Mas ya. Ya, siap. Dan selain itu kan di sini menyediakan susu juga nih, Mas. Kita juga menyediakan susu segar. Susu segar. Karena di sini ada beberapa ekor sapi FH ya, Mas ya, yang bisa diperah susunya, Mas. Betul. Ada sekitar 5 ekor sapi perah. 5 ekor sapi perah itu bisa menghasilkan berapa liter susu, Mas? Kalau untuk 5 ekor sapi perah, kita untuk saat ini susunya kurang lebih 50 liter. 50 liter? Iya. 50 liter itu diproses 2 kali pemerasan, pagi dan sore hari, ketika sehabis makan. Berarti per hari itu 1 ekor betina Eva itu bisa menghasilkan 10 liter sapi. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu sudah berlangsung lama ya, Mas ya, tentunya ya. Nah, yang berlangsung lama itu sebenarnya sapi Eva, sapi perahnya itu. Sapi perahnya itu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya ya untuk mensuplai susu-susu segar. Buat teman-teman, jadi bukan hanya sapi kurban yang butuh susu juga bisa ya, Mas ya. Betul. Ya. Itu kalau untuk yang butuhkan susunya itu, Mas, itu harus PO dulu kah atau bisa langsung datang terus juga apa gimana? Kalau untuk kebutuhan banyak, saya sarankan PO dulu, karena kita itu susu itu juga sudah ada yang ambil dan sudah ada langganan. Jadi kalau biasanya susu pagi itu ada loper atau pengepul lah yang ambil buat dia yang menjualkan. Nah, susu sorenya itu biasanya kita kirim ke restoran-restoran. Oh, berarti sudah ada yang nampung ya, Mas ya, udah ada lopernya aja. Kalau pengambilannya sedikit, 1 atau 2 liter boleh langsung datang aja. Boleh langsung di kandang ya, ready ya. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan susu juga bisa datang ke Al-Amin. Disarankan datang langsung ya, Mas ya? Iya, disarankan datang langsung. Jadi bisa lihat hewannya itu seperti apa, sapi-sapinya, entah sapi kurbannya atau sapi FH-nya gitu. Jadi biar bisa lebih yakin lagi teman-teman gitu. Nah, ini rekomendasi nih buat teman-teman bisa datang langsung ke Al-Amin Farm. Oke, Mas Fadil. Ya. Terima kasih, Mas ya. Mungkin nanti habis ini kita bahas mengenai sapi-sapinya nih, Mas ya. Karena biar teman-teman tahu kualitas sapi-sapi di Al-Amin Farm seperti apa. Siap. Ya. Baiklah teman-teman, sekian liputan saya hari ini di kandang Al-Amin Farm. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.